Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Aries. Baik, tema kita kali ini adalah tentang rasa kagum kepadamu. Kita lihat apa yang dia kagumi dari dirimu nanti lebih jelasnya dari koneksi kartu tarot. Oke, tetapi seperti biasa, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya. Kita lihat apa yang terjadi di kondisi saat ini. Dari energi kartu tarot, berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, inilah energi untukmu dari koneksi cinta. Dan maaf agak berisik ya. Si bocil lagi bermain, maaf kalau suaranya terdengar di dalam video ya. Dikarenakan ya begitulah anak-anak ya, energi positif selalu datang, mereka gembira kalau bermain ya. Jadi semoga energi mereka tertular olehmu ya, dimana hidupmu juga penuh dengan kegembiraan dan kebahagiaan untuk hari ini dan esok ya. Oke, kita lihat untuk koneksi cinta di sini ternyata ada yang mengagumimu dari kejauhan ya. Wow, dia merasa biasa aja kamunya gitu, dan dirinya juga merasa ya kita nyaman gitu. Cuman kok kesini-sini tak ada sesuatu yang beda, dan akhirnya dia sadar bahwa dia benar-benar menginginkan dan menyukaimu. Dia benar-benar jatuh cinta padamu. Ini dari kemarin jatuh cinta ya, tetapi apa dibilangnya belum bisa mengungkapkan, ataupun ini juga sudah ada yang kalau mau dibilang ya memang jatuh cinta dan sudah bersama gitu. Kamu di posisi mana kamu bisa menyesuaikan, entah kamu yang mengagumi dirinya ataukah dia yang mengagumimu ya, karena di sini bicara tentang jatuh cinta ini timbul karena kekaguman yang luar biasa dari jiwa. Ini bukan hanya sekedar penglihatan sesaat bahwa wow saya suka kamu karena kamu cantik, kamu ganteng, tetapi lebih dalam dari sisi jiwa ya, dimana juga ada beberapa yang akhirnya sadar akan pesonamu pada saat kamu sudah jauh dan betul-betul merindukan pada saat kamu sudah pergi. Dan di situ dia tahu bahwa kamu sosok yang diinginkannya. Wah. Ya, dimana sebenarnya yang dia sukai dari dirimu saat ini, ataupun yang tidak bisa dia lupakan ya, dari pesonamu saat ini, dan hanya bisa membayangkan saja tatapan matamu begitu indah ya, dimana dia merasa bahwa pada saat dia melihatmu, tatapanmu tuh kayak dia merasa ada beberapa yang kok saya merasa kamu tuh bukan orang baru gitu. Kamu itu kayak tatapanmu tuh begitu tulus, begitu mendalam. Dan ada yang merasa bahwa kok kayaknya saya pernah lihat kamu tapi di mana gitu. Nah, ini ada beberapa yang mungkin kondisinya ada reinkarnasi di sini ya, ataupun melihat orang yang mirip ya, matanya mungkin sosok yang dia kagumi, entah mungkin orang tua atau fans dari mungkin artis ya. Jadi kayak macam wow matamu kayak seperti dia gitu ya, ataupun mungkin kamu merasa bahwa kalau bicara reinkarnasi di sini ada beberapa yang mana
kayaknya kita sudah pernah kenal lama gitu, tapi di mana? Tapi kan kita baru ketemu. Nah, ini ada beberapa koneksi-koneksi seperti gitu ya. Jadi kamu menyesuaikan saja. Di mana matamu, tatapanmu begitu tajam, mempesona dan penuh makna. Nah, maknanya ini yang dia cari nih, makna apa ini? Makna karena saya penasaran saja kah, ataukah memang karena ada getaran cinta, ataupun ada sesuatu yang menarik ya dari matamu. Nah itu ya, ada tatapan yang begitu hangat, ketertarikan dari sisi koneksi dari tatapan yang betul-betul tulus darimu. Wah, dia ingin datang kepadamu ya, tetapi ya kalau orang baru dia masih malu. Apakah dirinya diinginkan? Kalau orang lama ya juga sama. Apakah saya masih diinginkan juga gitu kan? Tetapi dia tidak bisa pungkiri bahwa hatinya lagi mencarimu, hatinya rindu kamu, hatinya inginkan hadirmu di sampingnya gitu kan. Dia inginkan ketulusan seperti yang mana dia inginkan orang-orang yang tulus seperti di film-film gitu kan. Artinya kisah cintanya tuh kayak yang di drama-drama gitu, tapi yang mulus-mulus, bukan yang terlalu drama gimana gitu, tapi drama-drama yang percintaan yang romantis gitu. Dan dia harapkan itu bisa dia dapatkan dari dirimu. Karena apa? Dia merasa bahwa sejak pertama kali bertemu denganmu tuh sudah ada rasa gairah, rasa suka pertama dulu ya. Terus kedua, ketiga, kok aku bergairah gitu, kok aku inginkan kamu, menggebu. Padahal ada beberapa yang menarik diri ya, dimana menyibukkan diri dengan kerja, menyibukkan diri dengan tidak terlalu mau ikut campur urusanmu ya. Macam contoh, jaga jarak saja gitu ya. Tidak terlalu, kan biasa ada yang suka langsung mau ikut campur gitu, oh saya bantu, atau kamu mau kemana aku antar gitu. Ini tidak lebih menarik diri gitu kan. Jadi semakin dia tarik ke dirinya, semakin rasa itu menggebu dan ketertarikan itu semakin menguat ya. Jadi dia merasa bahwa apakah ini benar-benar cinta, ataukah hanya karena aku kesepian, ataukah karena aku terlalu terobsesi padamu karena kisahku di masa lalu yang kurang, sehingga mungkin ini yang didapatkan dari dirimu, dan akhirnya saya betul-betul suka ya. Tetapi sebenarnya di sini ada penantian juga ya, dimana sebenarnya kalau mau dibilang penantian-penantian di masa lalu akhirnya terbayarkan, dimana semua itu didapatkan dari dirimu. Contoh, kamu peka ya, kamu orangnya suka bicara ke dia, dia ingin ditegur ya, dia ingin disenyumin, kamu murah senyum, kamu tegur, kamu datang ke dia, minta bantuan ya. Ya, begitupun pesonamu dari sisi fisik ya. Mungkin parasmu begitu indah ya. Terus seksi pula, kaya pula ya, dermawan. Ini ada beberapa yang saya lihat koneksinya dengan orang yang lebih tua ya. Mungkin wanita lebih tua, jadi kamu merasa sosok ada keibuan, yang mana kamu mungkin haus kasih sayang seorang ibu gitu kan. Jadi dia membuatmu tertrigger untuk ya, saya mendapatkan kasih sayang seorang ibu yang tidak saya dapatkan dari dirimu gitu. Atau dia melihat kamu berwibawa, pekerja keras ya. Nah itu ada pencerminan sosok ibu yang hilang dari dirinya ya. Ataupun mungkin kondisinya ya, dia memang menginginkan seperti gitu, disayang, ditanya. Terus juga kalaupun mungkin kamu sudah pernah berhubungan dengan dia, belayanmu, sentuhanmu ya, suaramu, ucapanmu itu betul-betul merdu ya, dan betul-betul yang dia inginkan selama ini, dan itu kamu lakukan. Sehingga pada saat kalau mantan dia pergi atau kamu sudah berpisah dengan dirinya, yaitu yang dia bayang-bayangkan terus, dimana kasih sayangmu itu tidak bisa dia lupakan. Walaupun mungkin raga sudah tidak bersama, tetapi kenangan-kenangan bersamamu tidak bisa dia lupakan begitu aja ya. Tetapi kalau orang baru ini ya itu, pesonamu sangat indah. Dia melihat dari sisi kepribadianmu, kamu orangnya pekerja keras ya. Kalau laki-laki betul-betul bertanggung jawab, punya karisma ya, terus tidak pelit. Perempuan juga pun tidak pelit, makanya tadi saya bilang ada yang mungkin wanitanya lebih tua
ya. Tapi ya itu, kalau wanitanya lebih tua, nanti yang cowok ini merasa apakah dia mau sama saya, ujung-ujungnya nanti dibilang mau kondo. Ini contoh kalau laki-lakinya lebih muda ya. Tetapi sebenarnya bukan masalah mau kondonya, masalahnya dia inginkan sosok seorang ibu, seorang kakak, seorang wanita tulus yang mana bisa menutupi semua hausnya itu ya, dimana mungkin dulu ditinggal ibu, ataupun mungkin ibunya sibuk, atau ibunya galak ya, ataupun dia kesepian. Nah ini, jadi semua itu terdapat dari dirimu, yang mana dia tidak bisa dapatkan dari orang lain. Dia tidak bisa pungkiri juga bahwa memang dia inginkan kamu ya, dari sisi ketulusan. Bersamamu itu dia rasa tenang ya, bersamamu dia rasa bahagia, walaupun mungkin cuman melihat mukamu gitu ya. Ataupun cuman senyummu dengan yang lain, tapi senyummu serasa kayak ditujukan ke dia, walaupun kamu tersenyum kepada orang lain gitu. Tatapanmu, pokoknya ini bicara tentang mata ya, tatapanmu begitu indah, dia bahkan ingin menatap dalam diam aja ya, kayak pandang-pandang gitu, seolah-olah kamu memandangiku, aku memandangimu ya, sampai terbawa mimpi ya. Dia ingin ke kamu gitu, tapi kayak macam langkahnya ini ya, masih ragu ya. Tapi hati jiwa ini sudah pasti, saya mau berjuang untukmu. Entah dibilang laki-laki mau kondo, entah nanti dibilang perempuan murahan ya, karena kalau wanita ya nggak apa-apa, saya yang berjuang untukmu ya. Kalau laki-laki nih, yang tadi saya bilang ya, laki-laki kan nggak punya, mungkin kondisinya lagi kere gitu kan, jadi kalau dicap mau kondo ya nggak apa-apa, terserah. Tapi kalau perempuan, aduh, saya yang berjuang nanti dibilang perempuan murahan. Nggak apa-apa deh mau dibilang murahan kayak tidak kayak, yang penting saya berjuang untuk cinta. Nah ini ada beberapa yang akhirnya mau mengukuhkan hati untuk datang kepadamu, untuk mengatakan cinta, bahwa aku sebenarnya mau sekedar lebih dari sahabat gitu. Jangan anggap aku sahabat, aku inginkan kamu gitu. Tetapi nanti dia pikir lagi ya, nanti kalau ujung-ujungnya saya sudah utarakan cinta, ini ada keraguan juga gitu kan. Nanti kalau logikanya bermain, nanti kalau saya utarakan cinta, terus dia tolak, ujung-ujungnya kita nggak berteman lagi. Nah ini yang dia pusing lagi ya, ibaratkan di awal tuh dia sudah menggebu kan, sudah menggebu kejar kamu nih kan, ada Knight of Swords ini kan. Jadi pada saat di pertengahan jalan langsung dia berpikir, logikanya main. Nanti kalau seandainya saya sudah berjuang nih, terus tiba-tiba dia tolak aku, kita nggak temanan lagi, terus gimana? Akhirnya dia putar balik gitu ya. Padahal di awal dia sudah berjuang, dia sudah mau, oke nggak apa-apa, saya dibilang laki-laki mau kondo, perempuan murahan, nggak apa-apa, saya mau gitu. Tapi pas depan kamu langsung diam, aduh, langsung pikir, aduh ya ampun, ini kayaknya nih nggak bisa nih, kayaknya waktunya belum tepat nih, aduh jangan nanti ujung-ujungnya kita nggak berteman lagi, saya tambah tersiksa lagi. Ya udah deh, kita berteman aja, yang penting saya masih bisa lihat kamu gitu ya. Itu dia pending lagi untuk mengungkapkan rasa, padahal di awal tuh dia udah menggebu, nggak apa-apa, saya harus ketimbang saya tersiksa gitu kan. Dan ya mau bagaimana lagi, dia melihat kayaknya saat ini situasi dan kondisi belum tepat ya. Jadi dia menahan, tetapi tidak bisa dia pungkiri bahwa dia inginkan kamu. Bahkan mungkin dia cari-cari alasan untuk bisa ketemu kamu, entah dia lewat depan kelasmu ini kalau masih kuliah atau sekolah, atau depan rumahmu supaya bisa lihat, siapa tahu kamu duduk di teras atau di depan tempat kerjamu, ruanganmu ya, supaya setidaknya bisa lihat kamu, oh kamu ada nggak, masuk kantor nggak gitu kan, atau ya pokoknya melintas aja, siapa tahu kelihat kamu gitu ya. Pada saat tidak melihatmu, dia rasa penasaran lagi, aduh nggak bisa kelihatan, aduh rindu nih gitu ya. Jadi dia sering-sering lewat ya. Untuk apa? Untuk bisa menepis rindu. Siapa tahu lihat kamu aja, walaupun kamu nggak melihatnya ya, dia sudah senang gitu. Dan ini mungkin terjadi di kamu ya, mungkin kamu yang energinya seperti gitu, karena kalau vice versa ya, kamu yang merasa bahwa saya ingin berjuang untukmu, tapi kayaknya situasi dan kondisi tidak memungkinkan, apalagi kalau mungkin ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa. Jadi mau tidak mau ya pusing ya, ujung-ujungnya nanti toh kamu terima juga nggak akan banyak masalah gitu, nggak akan mulus-mulus gitu kan. Sedangkan kalau nggak terima juga, saya yang menderita. Jadi maju salah mundur salah, tetap aja sedih, tetap aja menderita karena cinta. Jadi ya dia berpikir bahwa ya udah begini-begini aja, mungkin cinta tidak harus memiliki, tetapi kalau seandainya pun nanti ada kesempatan ya saya akan berjuang. Tetapi untuk saat ini situasi dan kondisi kayaknya belum memungkinkan untuk saya datang kepadamu. Tetapi saya
tidak bisa menipu hati ini bahwa saya mencintaimu. Nah ini dia mengatakan itu kepadamu, dimana ya semoga kamu juga datang respon dong ya, kalau bisa kamu yang nembak gua gitu ya. Nah itu dia maunya kamu yang agresif, tapi kok macam kadang-kadang agresif, kadang-kadang lowbat lagi, kadang-kadang on off gitu kan. Jadi dia bingung nih orang ini gimana sih? Kadang-kadang kamu datang, kadang-kadang kamu menghilang. Tiba-tiba dia sudah lupakan kamu datang, ya dia nunggu-nunggu kamu nggak datang-datang, ya. Jadi kayak macam cinta ini membuatnya gila. Tetapi dia tahu bahwa ternyata koneksi cinta ini di mana ketertarikan jiwa itu ada, ya. Karena dia belum pernah merasakan energi seperti begini. Kalau mungkin wanita lain atau pria lain dia pergi, ya sudah, ya dia sudah gitu. Tetapi kok kamu malah saya menggebu untuk merindukan. Kamu kayak macam dia malah memanggil-manggil dirimu. Macam contoh kalau kamu seorang kakak lebih tinggi dia adik gitu ya. Aduh, contohnya Kak A datang dong, datang dong. Dia panggil-panggil supaya siapa tahu kamu bisa datang. Secara energi kamu terpanggil untuk datang gitu ya. Entah ketemu di mana gitu. Nah itu, ataupun dia sebelum ke tempat kerja kamu atau depan rumah kamu ya, yang tadi saya bilang melintasi jalan tempat kerja kamu atau rumah gitu ya. Dia kayak macam seolah-olah, aduh semoga kamu ada di depan rumah, semoga kamu ada di depan ruangan gitu ya, supaya kalau saya lewat kita saling menyapa gitu. Saya senang, saya mau lihat kamu gitu, walaupun mungkin hanya sepintas gitu. Itu sudah mengobati rasa rindu. Nah ini ya, jadi dia ibaratkan doa ya, semoga bisa lihat kamu, semoga bisa lihat kamu gitu. Dan dia merasa kayak kok cinta ini kok membuatku gila gitu ya, dimana orang-orang yang terdahulu ya biasa aja, kalau dia nggak suka saya ya sudah, nggak peduli, nggak urus gitu ya, nanti cari lain dan bisa move on gitu. Tapi kok ini kok malah tarik ulur, malah saya malah mencintaimu, semakin rindu, semakin menggebu, semakin tersiksa ya. Jadi ya koneksinya ya, dia merasa bahwa memang saya bukan hanya sekedar kagum, tapi pesonamu itu akhirnya membuatku tahu bahwa benar-benar aku menginginkanmu dan aku jatuh cinta padamu ya, selain daripada parasmu, tetapi dari kepribadianmu dan koneksi jiwa, ketertarikan jiwa itu yang akhirnya menguatkan bahwa memang betul-betul saya menginginkanmu dan betul-betul saya jatuh cinta padamu. Nah itu ya, dia menyadari bahwa kamu tidak tergantikan. Apalagi kalau bicara mantan, saya merasakan energinya ya, mantan ingin kembali tapi kamu sudah kayak macam tarik diri ya sudah memaafkan, tapi kayak macam dia merasa bahwa ya mau bagaimana lagi, sudah pernah tergores ya. Jadi ya ada kalau dibilang ya batasan gitu. Dan ada pula juga saya lihat di sini bicara mantan, dia udah mempunyai pasangan ya, dimana mungkin dia salah langkah, dia sudah menikah ya, dan ujung-ujungnya dia mungkin merasa bahwa kamu tidak akan, pada saat kondisi saat ini dia sadar bahwa kamu tidak tergantikan dengan siapapun. Ya dia ingin datang kepadamu tapi dia juga tidak bisa bergerak. Kenapa? Karena ya mungkin sudah punya keluarga. Ya tadi saya bilang ya, dia sudah menikah, dia tidak mau menyakiti siapapun, entah kamu entah pasangannya. Sehingga dia hanya diam dan dia sadar bahwa sebenarnya yang dia cari adalah kamu. Walaupun mungkin kondisinya saat ini dia sudah terkoneksi dengan yang lain, di mana raganya bersama yang lain tetapi jiwanya tetap untukmu. Wah. Ya. Jadi betul-betul pesonamu menyilaukan dunianya ya. Tidak ada yang dia lihat, dia silau sama kamu ya. Yang lain itu redup ya. Cuman kamu yang terang benderang sampai menyilaukan, jadi yang lain itu nggak kelihat ya, gelap. Nah itu ya, untuk koneksi saat ini ya, di mana dia ingin jauh dari dirimu tetapi jiwa ingin menarik, sehingga ya dia merasa tersiksa, batinnya ingin memanggilmu, dan semoga kamu bisa merasakan hal yang sama sepertinya dan mau berjuang juga untuknya ya. Ya, jadi seperti itu yang saya lihat untuk koneksi energi saat ini. Semoga resonate, dan maaf berisik ya. Si bocil itu, waduh hari ini dia lagi tantrum ya. Tadi dia bahagia, tapi ya namanya anak-anak bermain ya, ujung-ujungnya bermasalah, ribut ya. Maaf kalau suaranya terdengar ya. Oke, ya seperti gitu. Semoga resonate, dan kita lihat untuk koneksi inisial dan zodiak dia dari energi yang terkoneksi saat ini denganmu, agar kamu lebih yakin bahwa dirinya lah yang terkoneksi denganmu. Oke, kita mulai dari inisial dulu ya. Oke, untuk koneksi inisial di sini kamu terkoneksi dengan ada huruf I, huruf W, huruf L, V,
H, B, Y, X, M, F, U, J, E, K, G, Z, T, N, dan D. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi zodiaknya, kalaupun di inisial tidak resonate, kita lihat untuk koneksi zodiak, di mana kamu terkoneksi dengan Capricorn, ada Aquarius, Gemini, Virgo, Pisces, Leo, Cancer, Aries, dan bintang Libra. Jadi itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Dan saya doakan semoga ke depan hidup kalian lebih bahagia, dipenuhi cinta kasih, kelimpahan, rezeki, dan kesehatan. Oke, terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.